Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita di Scientific Writing Practices ya. Kita kali ini akan khusus ngebahas tentang aplikasi Mendeley. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas ini beberapa hal terkait Mendeley ini. Kenapa sih kita harus pakai Mendeley? Kenapa harus kita pakai reference software management seperti ini? Jadi kita udah bahas kelebihan-kelebihannya dibandingkan kalau misalnya kita memakai manual gitu ya. Kita juga udah sedikit membandingkan antara Mendeley dibandingkan dengan platform yang lain, misalnya seperti Zotero dan EndNote gitu ya. Kenapa Mendeley kita pilih? Karena yang paling gampang kita akses gitu ya. Kita dapetinnya gampang karena free dan tinggal download dan install dan selesai gitu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas spesifik ya, sekali lagi langsung ke aplikasi. Jadi gimana sih caranya pakainya Mendeley ini dari misalnya awal itu apa aja kira-kira yang harus dilakukan, harus disiapin gitu ya. Dan saya kira mungkin buat kalian yang udah nyoba aplikasi ini sebenarnya nggak terlalu susah ya aplikasi ini untuk dipelajari secara otodidak karena menu-menunya nggak begitu banyak dan straightforward gitu ya, jelasin udah jelas maksudnya apa. Karena emang fungsi dari aplikasi ini sendiri juga udah straightforward ya, udah clear, udah jelas gitu bahwa aplikasi ini akan bantu kita untuk memanage uh, apa namanya file-file kita, baik itu berupa file PDF dan berupa link-link yang lainnya, baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semuanya memang semua sources itu akan kita gabungkan di aplikasi ini, akan kita pooling juga nanti, akan kita kategorikan sehingga nanti kita manage-nya akan lebih mudah. Oke, kita akan bahas 4 hal ini ya, yang khusus di video ini kita akan bahas 4 hal ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan instalasi dari aplikasi ini sendiri, dari aplikasi Mendeley ini sendiri beserta pluginnya gitu. Apa sih pluginnya itu sebenarnya apa gitu ya? Nanti akan dijelasin. Kemudian yang kedua kita juga akan memanage filenya ya. Kita akan menambahkan file-file yang kita mau tambahkan ke dalam library kita dalam tanda kutip ya. Jadi ini memang bakal jadi library kita. Jadi file-file yang kemarin itu berantakan ada di folder macam-macam, baik itu mungkin di flash disk juga, ada yang di Google Drive, ada yang di segala macam. Mulai sekarang kita jadiin satu. Jadi kita jadiin satu di aplikasi Mendeley ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga apa kelebihannya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Mendeley ini dalam hal penyimpanan filenya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngedit nanti detailnya. Detail dari tiap file itu nanti kita juga edit karena sangat mungkin bahwa um, file yang dibawa, metadata yang dibawa dari file-file tersebut itu nggak sesuai gitu ya. Jadi misalnya buku ada yang misalnya tahunnya salah, pengarangnya kurang, dan lain sebagainya itu nanti kita bisa benerin ya. Kemudian yang ketiga itu selecting citation style itu untuk milih nanti style citasi yang akan kita pakai. Yang populer kita pakai kan sebenarnya ada Harvard dan ada APA gitu ya. Untuk di business students itu bakal pakai Harvard sama APA. Cuman ke depan nanti kita akan lebih cenderung pakai APA gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah inserting station and reference list di file Word kita gitu. Jadi ini akan kita mulai dari nol, dari scratch banget. Saya juga nggak nyiapin file apapun ya, tapi nanti kita akan masukin file-file itu. Jadi kita punya gambaran dari awal apa yang harus dilakukan. Oke, yang pertama kita harus melakukan instalasi dulu ya. Instalasi ini udah jelas dan gampang dan sebenarnya biasa aja ya dari aplikasi-aplikasi yang lain, nggak ada bedanya. Kita cukup masuk ke link ini ya, mendeley.com, download desktop new gitu. Jadi kita masuk ke aplikasi yang ini, kita masuk ke link ini atau sekedar klik aja di mendeley.com, nanti akan ada link untuk download aplikasinya. Sebelumnya jangan sampai keliru ya. Sebenarnya ada dua versi di Mendeley ini, ada Mendeley desktop ini dan satunya ada namanya Mendeley Reference Manager gitu. Kalau Mendeley desktop ini itu sifatnya dia hybrid ya, dia gabungan antara offline dan online gitu. Jadi datanya tetap kita submit secara online ke servernya Mendeley. File-file kita akan submit ke sana, cuman kita juga bakal simpen file itu secara
tadi ya terstruktur, tertata di drive kita gitu. Jadi itu yang jadi kelebihan sebenarnya dibandingkan dengan Mendeley Reference Manager gitu ya. Reference Manager sebenarnya secara UI UX lebih gampang sebenarnya dipakainya dan lebih bagus ya. Tampilannya lebih kekinian dan lebih gampang menurut beberapa orang untuk melakukan citasinya. Cuman itu tadi file-file kita langsung ada di cloud. Jadi kalau yang Reference Manager itu memang cloud based ya. Jadi berbeda, nggak seperti yang ini yang offline based juga masih bisa yang untuk Mendeley desktop ini. Oke, kita lanjut ya. Di Mendeley desktop ini di situ ada pilihan, bisa kita lihat pilihannya di sini. Itu ada Mendeley desktop for Windows buat kalian pemakai Windows gitu ya, mulai Windows 7 sampai 10. Kalau yang Windows sebelumnya mungkin XP saya yakin kalian juga udah nggak pakai ya. Kemudian untuk Apple ada Mendeley Desktop for Mac OS ini, kemudian Linux, saya kira nggak ada yang pakai Linux ya dari kalian. Oke, kalian bisa langsung cus ke sana ya, ke link yang kita bagi ini. Segera di-download sekarang juga gitu. Jadi kalau kalian lagi nge-view video ini dan kalian belum download, kalian pause dulu, kalian lakukan download dulu. Jadi filenya nggak gitu gede ya, saya rasa nggak gitu gede. Dan untuk downloadnya cepat, instalasinya juga cepat. Untuk installnya nanti juga ketika udah file udah di-download, langsung aja diinstal, saya kira cukup next dan segala macam ya. Nggak ada bedanya dengan install aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi gampang banget nih di sini. Oke, berikutnya kita di part 1 ini juga menginstal MS Word plugin ya. Apa sih MS Word plugin ini? MS Word plugin ini sebenarnya plugin yang akan dipakai yang menghubungkan antara Microsoft Word dengan database kita yang ada di Mendeley gitu ya. Jadi ketika kita ngerjain di Microsoft Word gitu, kita juga bisa langsung melakukan citasi secara langsung gitu ya. Artinya kalau misalnya di Mendeley kita udah ada database-nya yang mau kita cite ya, yang mau kita kutip, maka nanti kita pakai shortcut tertentu, itu bisa langsung kita melakukan citasi saat kita melakukan pengetikan gitu ya. Jadi nggak usah nunggu selesai dulu baru kita melakukan citasi, enggak. Jadi ketika kita ngutip langsung kita citasi gitu ya. Jadi biar menghindari kelupaan kalau misalnya kita udah mengutip tapi belum melakukan citasi yang benar. Oke, jadi untuk instalasi Microsoft Word plugin ini posisinya ada di aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai instalasi tadi, kita akan buka aplikasinya. Nah di sini saya agak miss ya. Kita harus melakukan sign up dulu atau enggak? Tapi kayaknya iya deh. Kalau emang harus, jadi kalian harus sign up dulu. Kemudian nanti kalian buat username dan password dan kalian nanti tinggal masuk aplikasinya, tinggal nunjukin, tinggal ngetik untuk username sama password kalian gitu ya. Nah di sini kalau posisinya yang punya saya itu untuk Mendeley-nya yang pertama adalah ini ya di bagian kanan ini di nama saya ada MyDade ini. Berarti saya udah sign up ya. Saya sudah sign up, data saya sudah ada. Kenapa kita harus sign up juga? Nanti sign up ini akan menghubungkan database yang ada yang kita miliki secara lokal di drive lokal kita dengan yang ada di cloud ya. Jadi yang ada di sini semuanya ini semuanya udah terunggah di cloud ya. Jadi in case kita misalnya laptop kita error dan segala macam, kita masih punya data-data yang tadi itu yang udah kita masukin ya, yang udah kita input ke Mendeley. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kayak gitu. Jadi ini posisinya yang seperti punya saya, nggak usah diperhatikan dulu yang bagian isinya sini ya. Kita langsung ke bagian atas yang sini, di bagian tools. Nah, di bagian tools di sini ada beberapa ya, ada beberapa install web importer. Ini kalau kita jarang memakai web langsung untuk nyimpen data-data langsung ke Mendeley juga nggak begitu dipakai karena sama kalau misalnya saya di sini lebih banyak file saya download terdahulu, download dulu, kemudian langsung saya save, baru saya impor ke Mendeley-nya. Jadi misalnya kita dapat file buku gitu ya, entah itu dari teman, entah itu dari kampus, dari link yang ada di internet, kita download dulu, baru kita masukkan di sini. Nah di sini di bawahnya juga ada install MS Word plugin ya.
Di sini buat kalian yang belum melakukan instalasi, tulisannya berarti install MS Word plugin. Jadi kalian klik yang di sini ya, install MS Word plugin. Di sini artinya kalian juga harusnya sebelumnya udah pasti harus punya MS Word ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya MS Word, kalau kalian biasa ngetiknya pakai aplikasi yang lain, seperti misalnya apa ya, LibreOffice dan lain sebagainya, maka ini nggak bisa dipakai gitu ya. Untuk citasi secara langsung ini nggak bisa dipakai nanti. Kemudian di tools ini juga ada check for duplicates ya. Jadi kalau misalnya ada yang dokumen-dokumen kita yang double-double gitu, bisa jadi kan memang kapan hari kita udah nginput, udah ngimport, ternyata kita ngimport lagi gitu, secara nggak sadar gitu. Nah itu bisa kita cek duplikasinya. Kemudian ada options di sini. Options ini macam-macam ya di sini options ini. Option ini bisa kalian buka dulu. Jadi di sini nanti apa aja sih kira-kira di option ini yang akan kita tampilkan ketika di halaman yang ini ya, di halaman depan ini. Kira-kira data apa aja yang akan kita tampilkan? Kalau di sini kan secara default ada data-data ini yang akan ditampilkan nanti. Ada title, ada pengarang, kemudian abstraknya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di file organizer. Nah, di sini ini yang juga nggak kalah penting. Jadi kalau di saya akan nyimpan ini di Google Drive saya, kemudian di folder library yang khusus untuk file Mendeley gitu ya. Jadi semua file yang ada di Mendeley ini akan masuk ke folder di situ ya, Google Drive saya. Artinya juga secara langsung, secara simultan bakal ke upload ke Google Drive gitu. Jadi kita punya dua backup. Backup yang di Mendeley-nya sendiri ada, backup yang ada di Google Drive sendiri juga ada. Pertanyaan adalah sebenarnya kenapa harus punya dua backup di sini gitu ya? Kenapa saya double-double untuk backupnya gitu? Karena kalau misalnya yang di Google Drive itu kita bisa mengakses dari manapun gitu ya. Kita bisa mengakses dari misalnya kita lintas berbeda apa namanya platform. Kita nggak lagi pengen buka dari Mendeley-nya, dari aplikasi Mendeley. Kita bisa buka dari aplikasi PDF gitu ya, Acrobat Reader, namanya apa ya? Ya Acrobat Reader kan ya, Acrobat Reader atau mungkin Nitro PDF dan lain sebagainya, kita bisa buka file itu dimanapun gitu ya. Jadi nyarinya dan untuk bukanya juga gampang. Itu kelebihannya kalau misalnya di sini, contohnya adalah saya ngupload itu juga di Google Drive. Kemudian nanti untuk sharing-sharing juga ketika saya harus ngirim file ini ke orang lain, ya tinggal saya kirim aja linknya kan. Tinggal saya kirim linknya ke orang lain, udah selesai gitu kan. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini kan tadi foldernya, kita nyimpan di folder mana. Berikutnya di sini ada juga sort file into subfolders gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau di dalam foldernya Mendeley ini, kalau di tempat saya ini ya, di folder Mendeley ini nanti bakal kebagi-bagi lagi menjadi subfolder. Berarti di situ dibagi menjadi, misalnya di sini ya, contohnya berarti ada year, ada title, berarti nanti kebagi berdasarkan tahunnya, tahun berapa gitu. Oh sorry, yang dipakai yang ini ya, yang bawah. Jadi berdasarkan author atau jurnalnya apa gitu. Jadi dibagi-bagi ya. Misalnya authornya misalnya Kotler, berarti yang bukunya Kotler semuanya bakal dijadiin satu folder gitu. Atau berdasarkan jurnalnya, misalnya Journal of American Marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi berdasarkan jurnalnya kalau yang ini. Jadi terserah kalau misalnya kita lebih nyaman dengan dibagi per folder ini juga boleh. Enggak pun juga boleh. Kalau saya di sini enggak. Jadi saya memang baginya langsung saya nggak pakai membagi, jadi memang kalau di tempat saya itu langsung jadi satu folder ya. Jadi di folder Mendeley ini langsung tampilannya seperti ini. Nah ini folder Mendeley saya ya, folder yang tadi saya tunjukin. Jadi langsung di sini ada nama macam-macam ya, nama siapapun ya. Gitu. Nah kelebihannya di sini kalau buat saya lebih gampang aja nge-view-nya kalau misalnya nyarinya pun juga gampang langsung melalui filter yang ada di sini. Kemudian melihatnya pun juga bagi saya ini lebih nyaman daripada harus bolak-balik masuk folder ini, masuk folder itu. Kemarin tulisannya siapa ya dan segala macam. Bagi saya lebih nyaman kayak gini. Tapi itu preference ya. Jadi preference pribadi. Jadi bisa jadi kalian juga punya preference yang berbeda. Kemudian yang terakhir ini, di sini ada namanya rename document files ya. Jadi file kita kan pasti namanya macam-macam ya ketika kita nyimpan di awal sekali.
namanya pasti macam-macam. Jadi misalnya ada yang jurnalnya Kotler misalnya, kita mungkin ada yang nyebut cuman Kotler marketing mix gitu doang mungkin namanya. Nah, di sini kita bisa ketika nyimpan file di folder yang folder backup tadi ya, itu kita bisa buat customize namanya seperti apa formatnya gitu. Kalau di sini yang punya saya ada author, kemudian year, dan title gitu. Jadi misalnya Kotler 2009 tentang apa gitu ya, the efficacy of what gitu. Jadi contoh. Jadi kalau di foldernya ya, saya tunjukin lagi foldernya yang tadi. Nah, jadinya kayak gini. Contoh ini, Brown 2013 Tourism a Catalyst for Existential Authenticity. Jadi, kalau kita mau nyari filenya itu juga cenderung mudah gitu ya. Dari tahunnya kan kelihatan, udah kelihatan kira-kira tahun berapa dan kemudian judulnya yang apa gitu. Jadi kita bisa tahu dari situ. Jadi itu memudahkan banget ya. Daripada kalau misalnya file mentahnya, biasanya kan kita masih beda-beda gitu ya. Nah, dengan pakai Mendeley ini, file kita jadi rapi banget kan. Jadi rapi banget semuanya ini dari A to Z ya. Itu semuanya urut ya, urut alfabet. Di sini kita tinggal nyari dan di sini punya saya udah cukup banyak ya. Jadi ya harus pakai filter nyarinya kalau di saya. Oke, kemudian yang itu udah selesai. Kemudian watch folders ini kalau misalnya kita mau apa ya, assign beberapa folder yang akan kita cek sewaktu-waktu. Kalau misalnya di situ ada dokumen baru yang kita tambahkan gitu. Kalau saya enggak, di sini saya kosongin semua karena saya menambahkannya secara manual semuanya. Bukan enggak sebegitu manualnya ya, tapi secara bareng-bareng, cuman saya harus menambahkan sendiri. Kemudian di teks, ini kalau misalnya berhubungan dengan aplikasi lain ya, Zotero dan connection. Ini connection setting kalau misalnya kalian pakai proxy, tapi kalau misalnya kalian pakai data di rumah, saya kira nggak ada ya yang pakai proxy. Oke, itu yang di bagian tools. Jadi yang tadi yang bagian tools gitu ya, Invite College ini ya cuman sekedar ngajak orang lain buat pakai gitu aja ya. Oke, kalau yang bagian help saya kira nggak perlu dipakai ya, kecuali kalian nanti bingung untuk apa di FAQ ini nanti bisa ada beberapa hal yang bisa kalian cek. Kemudian kita balik ya dari menu yang awal di sini itu ada a file pertama ya, file add files, kemudian add folder. Jadi kita bisa langsung satu folder itu gelondongan semuanya kita impor juga bisa. Kemudian watch folder ini yang tadi ya, sama yang ada di tools tadi. Kemudian add entry manually. Ini kalau misalnya kita nggak punya dokumennya, itu kita langsung entry secara manual gitu. Jadi judulnya apa, tahunnya berapa, dan segala macam. Kemudian import ini kalau misalnya dari resource yang lain ya, dari EndNote itu, dari BibTeX, dan lain sebagainya Zotero. Ini synchronize library ini, kalau kita mau sinkronisasi dari data kita yang ada di aplikasi yang kita di desktop ini dengan yang di cloud ya, yang di servernya Mendeley. Cuman ini biasanya udah secara langsung akan dilakukan ya. Cuman ini kalau misalnya kita butuh menggunakan itu sewaktu-waktu, ya itu kita pakai. Kemudian di bagian edit, biasa ya, edit itu cuman undo, redo, find, cut, copy, paste, select all, new folder, new group, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi cuman gitu aja. Kemudian di sini ada view, view library as table ya, as table atau library as station. Kalau as station itu kayak gini. Jadi modelnya berbeda gitu. Kalau saya lebih cenderung ngelihatnya lebih enak sebagai library ya. Jadi kayak tadi tabelnya lebih banyak, kita ngerti pengarangnya siapa gitu ya. Kemudian tahun berapanya gitu. Jadinya kita bagi-baginya emang per tabel gitu. Jadi ketika kita nge-sort pun berdasarkan pengarangnya ataupun berdasarkan tahunnya itu lebih gampang ya. Kalau ini kan langsung panjang ya. Jadi kayak kita langsung melakukan citasi, kayak kita langsung buat daftar pustakanya gitu kan. Aker, kemudian di sini Josh Mistol ini, judulnya ini, dan lain sebagainya. Kalau saya lebih comfort pakai yang ini ya. Jadi judulnya apa, siapa yang ngarang, tahunnya berapa, jurnalnya apa, dan ditambahkannya kapan. Jadi kayak gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah citation style ya. Citation style ini udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
Itu ada banyak sebenarnya, banyak banget. Cuman di bisnis rata-rata kan yang dipakai ada dua ya, Harvard sama APA ya. Dan mungkin ada beberapa yang lain, cuman nggak gitu populer. Cuman di sini bisa kita pilih. Jadi bisa kita pilih kalau misalnya sorry dari view tadi citation style, kita bisa pilih di sini yang mana gitu ya. Jadi APA pun yang eh, edisi berapa gitu ya. Contoh kalau misalnya APA edisi 7 berarti ada di sini ya. Ini ya APA ya, American Psychological Association 7th edition. Nah, kalau misalnya kita pakai Harvard, itu Harvard yang mana juga, itu kan ada beberapa ini ya, apa namanya, modifikasi style. Cuman ini salah satu yang paling populer. Ini ketika di kampus saya dulu juga yang pakai yang ini ya, Set Them Right 10th edition yang Harvard gitu. Ini nanti pengaruhnya itu nggak kelihatan secara langsung di sini ya. Di aplikasi Mendeley-nya nggak akan kelihatan langsung di sini. Tapi nanti ketika kita melakukan citasi di Microsoft Word, itu bakal kelihatan langsung di sana. Oke, jadi kira-kira itu aja sih. Simple banget kan menunya ya. Menu utama dari Mendeley ini. Jadi saya kira ini sangat sederhana memang. Dan untuk belajar aplikasi ini cepat ya, cepat banget. Waktu yang dibutuhkan nggak terlalu panjang. Padahal dari fungsi, dia itu bantu kita bisa banyak banget. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang kalau yang di bagian ini ya, di bagian toolbar yang ada di sini, itu cuman toolbar tambahan aja ya. Sebenarnya yang di toolbar atas tadi juga ada, yang di menu utama tadi juga udah ada. Cuma di sini diulang kayak add gitu ya misalnya, kemudian nambah folder baru, kemudian kita mau sinkronisasi dan help gitu. Kan udah ada yang di menu utama tadi, itu cuma diulang aja. Cuman pakai icon aja biar lebih gampang ngekliknya. Nah, kemudian sekarang yang ada di sidebar kiri ini ya. Di sidebar kiri ini ada di sini My Library ya. Jadi all documents. Nah, ini kalau misalnya semuanya. Kemudian kalau kita mau nge-sort dari yang barusan aja kita tambahin itu apa aja kira-kira. Kemudian yang barusan kita baca juga apa aja dan segala macam ya. Di sini bisa dicek sendiri nanti, termasuk trash di sini. Kemudian di sini itu diurutin semua dokumen kita itu dari siapa. Ya, kalau misalnya kita mau nyari lebih cepat lagi ya. Jadi kan kita nggak perlu melakukan sortir di sini ya. Kita nggak perlu melakukan seperti ini. Jadi misalnya kita nyari, misalnya dari all documents, kita mau nyari yang pengarangnya Kotler gitu. Kita nggak perlu ngurutin dulu di sini terus nyari huruf K gitu kan nggak perlu. Jadi kita langsung nyarinya dari sini ya. Kalau misalnya dari author-nya berarti ya dari Kotler kita langsung mencet K juga bisa. Oke, tinggal nyari Kotler. Di mana Kotler? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa Kotler, Philip Kotler sama Philip P. Ini. Jadi ini belum disesuaikan berarti ya. Ini berarti saya belum edit. Jadi makanya biasanya baru Kotler P. Ya, kita lihat. Di sini bisa nanti kita edit gitu ya. Gitu. Jadi filternya di sini bisa dari author keywords. Kalau misalnya kita mau nambahin keywords-nya juga, kemudian dari authors-nya, dari siapa yang mengarang bisa, dari teks yang kita kasih juga bisa, kemudian dari publication juga bisa ya, tergantung dari jurnalnya, misalnya jurnal apa gitu ya. Kita nyari based on jurnalnya. Misalnya ini ASEAN Marketing Journal gitu kan. Siapa di situ yang um, pengarang-pengarang atau peneliti-peneliti yang ada di jurnal ini. Jadi yang udah kita add ke database kita di Mendeley. Itu untuk yang um, ini ya sidebarnya yang sebelah kiri. Kemudian yang untuk ini ya di halaman utamanya ini atau apa ya istilahnya ini yang di tengah. Jadi di halaman utamanya ini kalau misalnya dilihat secara langsung akan seperti ini ya, seperti tadi saya udah sampaikan. Jadi di sini sebenarnya apa aja item-item yang bisa kita kita lihat di sini itu juga um, bisa kita atur gitu ya. Nah di sini ya saya yang pakai yang generik aja yang biasa. Jadi authors, title, kemudian years, kemudian jurnalnya, publication, kemudian edit-nya ditambahinnya kapan gitu. Oke, kemudian yang paling kanan itu adalah detail dari filenya. Ini bagian terakhir yang akan kita bahas ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita ini detailnya terlalu banyak ya, kita cari coba yang punyanya, sorry, kita filter by author ya. Authornya mungkin favorit yang favorit. Oke, di Nikis ini aja coba di Nikis.
Kalau di saya mungkin ini place branding ya, place branding. Nah, jadi di sini place branding itu kalau filenya udah kita masukkan dan udah bisa kita baca, artinya sebenarnya tersedia secara offline, itu akan ada logonya ini ya, logonya PDF ini gitu. Jadi ini contohnya kalau misalnya kalian pindah komputer ya, pindah komputer, kalian install komputer baru, kemudian kalian install juga Mendeley baru, gitu. Kemungkinan memang langsung muncul semua file yang kalian pernah upload gitu. Tapi kalau mereka belum tersinkronisasi secara penuh, maka biasanya di sini file untuk PDF-nya itu belum terdownload gitu ya, belum ada di database offline kita yang ada di komputer. Yang ada di komputer baru maksudnya. Jadi kita harus melakukan download dulu. Biasanya kalau diklik memang dia harus nunggu untuk di-download gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, udah ada tandanya PDF ini, itu berarti udah bisa di baca langsung gitu ya. Jadi kita bisa langsung baca juga melalui aplikasi Mendeley ini. Ini ya, saya contohkan yang di Nikiv, yang judulnya Place Branding Overview of an Emerging Literature. Kita klik, nah di sini. Jadi di tab baru, dia muncul sebagai tab baru ya. Jadi gampang ya, kalau misalnya kita buka beberapa, misalnya kita buka sama yang satunya, yang punyanya Simon and Holt ini ya. Di sini akan muncul tab baru gitu. Jadi nggak akan ngilangin yang tadi udah kita filter ya, yang tadi udah kita cari gitu. Jadi kita langsung ngeliatnya dari sini. Sebelum ini kita tutup ya ini bakal ngebuka terus gitu. Dan di sini pun kita bisa ngelakuin macam-macam ya dari ngebaca sama kayak di Microsoft kayak di Acrobat Reader kita juga bisa di sini ngasih highlight gitu. Nah, cuman highlight di sini nggak akan kebaca di ini ya, di Adobe Reader ya atau di pembaca PDF yang lain. Ini hanya kebaca di sesama Mendeley gitu. Jadi kalau kalian install aplikasi Mendeley di gadget kalian, kalian buka, highlight ini akan kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian buka file ini di versi PDF-nya, itu nggak akan kelihatan highlight-nya gitu ya. Itu kekurangannya sih, yang masih jadi kurang untuk saat ini ya. Cuman kalau kalian sering ngelakuinnya di Mendeley, saya kira ini juga cukup powerful ya buat kalian untuk ngelakuin highlight langsung di sini. Karena nyaman banget sebenarnya kita baca di sini. Kira-kira apa ya yang mau kita kutip dari yang sini, konteksnya yang sesuai gitu. Misalnya kita udah ambil, ya udah kita highlight dulu. Misalnya contoh, oke kita mau ngambil ini, kita kutip, udah selesai gitu kan. Nanti ini bakal tersimpan secara otomatis. Jadi kayak gitu ya, nyaman banget pakai Mendeley ini. Nah, kita balik lagi ke yang sidebar yang sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan itu adalah detail dari filenya. Kita balik ke yang di Nikiv yang ini, yang judulnya Place Branding Overview of an Emerging Literature. Nah, di sini kita bisa langsung klik ya. Kalau misalnya kita menganggap di sini ada perbedaan, nggak sesuai, itu maka kita bisa ngetik di sini, kita ketik sendiri, kita edit sendiri. Nah, biasanya ketika kita add itu, Mendeley langsung ngedetect ya, ngedetect dari metadata biasanya. Dari data bawaan yang ada di file itu sebenarnya file ini judulnya apa dan segala macam. Itu biasanya detect secara otomatis dan dia sinkronisasi juga dengan data dia yang ada di database-nya dia gitu ya. Jadi nanti dia akan menduga-duga seakurat mungkin kira-kira judulnya apa dari file yang kita tambahin ini gitu. Nah, di situ ada kemungkinan untuk kesalahan gitu ya. Jadi harus kita edit sendiri kalau misalnya emang salah gitu ya. Jadi makanya kita setiap kali melakukan nge-add file ya kita cocokin sama data yang ada di sini gitu ya. Apakah judulnya sesuai gitu ya. Di sini kan place branding overview of an emerging literature sama kan bener kan. Yang nulis juga siapa kita cari juga di sini ya di bawah. Ini ya Kid ini gitu. Jadi kita samain juga dan begitu juga tahun dan segala macam jurnalnya juga apa itu kita sesuaikan ya. Kalau misalnya di sini nggak sesuai, berarti ya kita benerin. Nah, kayak misalnya di sini, nama jurnal kan ada di sini, place branding ya. Place branding, kemudian tahunnya 2004 dan segala macam. Kita semuanya sesuaiin ya. Sesuaiin abstrak pun kalau misalnya nggak sesuai, abstrak kan nggak harus ada kalau di sini. Abstrak ini cuma bantu kita kalau misalnya kita ngecek-ngecek file dan kita nggak mau ngecek file secara keseluruhan. Kita nggak mau buka file PDF-nya, maka kita cukup cek dari abstraknya aja. Kalau di situ informasinya udah cukup. Cuman kalau misalnya ini nggak ada pun, ini dihapus pun juga nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya di file kita ya. Gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ini biasanya otomatis ya ditarik dari filenya. Kalau misalnya memang informasinya di situ jelas gitu.
Nah, biasanya yang error adalah kalau misalnya kita nge-add file yang PDF, tapi dia PDF yang nggak OCR ya, yang nggak kebaca sebagai tulisan, yang dia kebacanya kayak sebagai image gitu ya, kayak sebagai gambar. Itu kita bakal ada kendala ketika kita melakukan import dokumennya, karena si Mendeley ini akhirnya nggak bisa ngedetect tulisan-tulisan yang ada di situ. Jadi akhirnya harus kita benerin, pasti harus kita benerin satu persatu gitu ya. Oh ya, yang paling atas ini tadi belum saya sebutin bahwa tipenya ini juga akan mempengaruhi gitu ya. Coba tebak pengaruhnya di mana tipe ini? Iya, tipe ini akan berpengaruh di ini ya, di jenis misalnya kita masuk ke buku ya, maka yang ada di sini isiannya juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya di sini kan, kalau buku di situ kan di sini ya ada apa namanya? Sorry, editor, kemudian ada publisher dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita di sini ini kita ganti misalnya dengan website gitu ya. Ini bisa kita geser ya. Ke bawah ada web page, itu maka di situ nggak ada untuk publisher tadi, kemudian editor dan lain sebagainya di situ nggak ada. Langsung biasanya data assess ini ya. Yang kalau di APA dan Harvard ini kan emang ada ya data assess ini kapan gitu. Kemudian linknya, kalau misalnya itu web page kan pasti ada linknya, kita harus masukin linknya. Itu linknya nanti muncul di sini. Nah, pengaruhnya lagi ini nanti ke citasi ketika di Microsoft Word gitu. Jadi kalau ketika di Microsoft Word nanti tipe yang ada di sini bakal menyesuaikan ya, bakal menyesuaikan stylenya dengan um, citation style yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih APA ya nanti dia akan ngikutin APA yang formatnya buku itu gimana, reference listnya modelnya kayak gimana. Oke, kira-kira itu semuanya ya tentang menu-menu yang ada di Mendeley. Saya kira gampang banget ya, gampang banget. Dan sedikit kan, ini kita baru berapa menit? 30 menit udah bisa ngebahas hampir seluruh fitur yang ada di Mendeley gitu. Jadi emang gampang banget dan nyaman dipakainya Mendeley ini. Jadi sangat-sangat recommended gitu ya. Oke, sekarang berikutnya apa sih yang harus kita lakukan? Ini udah tadi ya installing Microsoft Word plugin, kemudian managing the files. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk nambahin file baru. Untuk nambahin file baru, caranya di mana? Ya, caranya kita mulai dari add ya. Di sini bisa kita pilih add. Add, kalau misalnya kita udah ada filenya, kita pilih langsung add, kemudian kita pilih filenya gitu ya. Nah, ini contoh kayak saya, misalnya saya nyari buku-buku, kalau bukunya belum saya masukin di Mendeley, saya taruhnya biasanya di folder unlisted books ya. Jadi emang belum saya masukkan ke Mendeley gitu. Kalau yang udah saya masukkan di editor Mendeley ini. Jadi ini tergantung masing-masing orang sih ya, pengennya kayak gimana. Nah ini kan kalau dari file asli itu kadang tulisannya cuma kayak gini doang ya. Seperti misalnya ini ya, punyanya bukunya David Acker ini ya. Dia cuman Building Strong Brands by David Acker. Udah gitu doang. Nah, tahunnya tahun berapa kita nggak ngerti. Nah, kalau pakai yang di library-nya Mendeley tadi, itu bisa nama filenya ini bisa di-rename secara otomatis di foldernya Mendeley dan sesuai dengan tadi yang kita pengen, sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Misalnya tahunnya dulu boleh, kemudian nama pengarangnya dulu juga boleh, atau nama jurnalnya juga boleh gitu ya, tergantung, terserah dari kita-kita aja. Oke, jadi ini ada beberapa buku, kita coba satu buku kita masukin gitu ya. Kita bukunya kita pakai yang punyanya David Acker ini aja biar simple ya. Ini simple, buku ini juga buku populer gitu kan. Dari pengarang yang populer juga David Acker ya. Saya kira kalian dan harusnya memang familiar dengan David Acker kalau kalian sering ngomong tentang brand. Oke, kita di sini bisa open. Open di sini ada loading ya, loading sebentar. Nah, di sini akan ada loading. Nah, di sini sorry. Kita yang ke paling ya recently added gitu. Jadi ini bukunya kita klik. Nah, kita sekarang akan cek apakah data yang ada di sini, title, year, sama publish in ini sama dengan yang ada di buku gitu ya, sama yang seharusnya ada. Kita cek, kita double klik di sini.
dia masih loading ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya bilang ya. Ini adalah contoh buku yang filenya itu bukan file OCR ya. Bukan file OCR itu artinya dia itu nggak bisa di-copy dari sini ya. Kita nggak bisa melakukan selection tulisan langsung di sini gitu. Jadi emang dia nggak kebacanya nggak sebagai tulisan tapi sebagai image gitu ya, sebagai gambar. Makanya dia itu nggak bisa ngedetect secara langsung si ini apa Mendeley-nya nggak bisa ngedetect secara langsung dan kemungkinan di situ ada kesalahan. Maka di sini kita harus lebih hati-hati gitu ya. Karena memang bakal ada kemungkinan untuk salah. Nah, kalau misalnya dari judulnya kan building strong brands gitu ya. Udah, selesaikan ini akar dia ini kan harusnya nggak perlu gitu ya. Jadi kita benerin langsung di sini ya. Kemudian, sorry, yang harusnya kita awalin adalah tipenya ini ya. Type-nya adalah book gitu ya. Kemudian authors-nya kita biasakan menggunakan tulisan yang sesuai di ini ya, di sini di bukunya. Berarti Aker, David A gitu. Tapi kalaupun kita menuliskan dengan format bukan seperti ini, harusnya kan memang formatnya biasanya kan last name dulu ya, last name satu kata, kemudian baru di sini ada first name dan middle name ya, atau kalau misalnya namanya panjang, yang penting di sini sisanya gitu ya, sisanya dari depan. Jadi kalau misalnya namanya siapa ya? Namanya Muhammad Zainal Abidin Al-Albani gitu. Jadi di sini yang ditulis adalah Al-Albaninya doang gitu, sedangkan sisanya ada di sini. Yang dari depan ya, Muhammad Zainal Abidin itu ada di bagian sini. Cuman kalau misalnya kita nulisin ini pun sepertinya misalnya kayak gini ya, kita nulisin sesuai nama asli, sesuai urutan di David Aker ini, seperti kayak gini. David Aker, Aker. Nah, dia akan secara otomatis mengubah tulisan kita tadi itu menjadi bentuk yang benar ya. Jadi langsung dia ngambil kata terakhir itu dijadiin di bagian awal di sini. Jadi last name-nya dia taruh di bagian awal. Jadi kayak gitu. Kemudian publication-nya di sini publication-nya berarti nggak harus ada ya karena ini buku ya. Jadi publication-nya nggak ada. Kemudian tahunnya ini ya 96 ya. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini benar 96. Kemudian volume di sini nggak ada volume dan lain-lain. Biasanya kalau buku juga nggak ada. Issue juga nggak ada. Kemudian page-nya juga nggak perlu gitu ya. Karena kan ini satu buku secara keseluruhan kan. Jadi kalau misalnya kita ngambil bagian buku tertentu, maka kita bisa nulis page-nya di sini ya. Karena kita secara spesifik nyebut page-nya. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak perlu. Kemudian abstraknya apakah sesuai gitu ya. Jadi di sini kan biasanya juga, kalau buku kan nggak ada abstraknya ya. Jadi ini bisa ditulis, dihapus gitu. Dihapus aja yang untuk abstraknya. Kemudian city, kita balik lagi ya ke halaman sampul. Di sini kita cari city-nya ya. Jadi city-nya di sini biasanya tempat di mana buku itu diterbitkan, New York ya. Di sini New York. Nah, kalau di saya kan udah pernah masukin New York, jadi di sini akan muncul opsinya. Kita klik aja New York. Kemudian edition. Di sini nggak ada penjelasan ini edisi keberapa. Kalau nggak ada ya penjelasan edisi keberapa, langsung ditinggalin aja ya. Jadi kemungkinan memang edisi pertama, cuman nggak perlu kita sebutin. Kemudian editornya juga nggak perlu juga. Dan langsung yang terakhir adalah publisher. Ini harus ya. The Free Press. Nah, kalau kita nyari data-data seperti ini biasanya ada di halaman depan ya, setelah sampul depan biasanya. Jadi ISBN dan lain sebagainya. Kemudian udah, nanti filenya ini link ke file ya. Ini link ke file otomatis, nanti kalau misalnya kita klik, kita bisa menuju folder di mana itu disimpan gitu. Oh, sorry, ISBN ini kita cek juga apakah udah benar ISBN-nya. Sorry, ISBN yang di sini belum ini ya. Mungkin karena ini tahunnya jadul di tahun 96, saya kurang paham. Oh, sorry, ini
002 ini ya. Jadi kita pakai yang sama persis seperti ini. 002900151X udah bener ya. Jadi untuk ISB-nya udah bener. Jadi data yang ada di kanan ini udah bener. Kalau misalnya kita mau mengutip dari buku ini, maka nanti untuk data-data yang akan dipindahkan ke Word itu juga akan kemungkinan akan benar ya, formatnya akan benar juga karena data yang kita input di sini udah benar gitu. Ini kalau misalnya referensi aja sih saya bisa nulisnya kayak gini ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan nyoba masuk ke oh sorry, kita kan ini yang tadi di sini baru sampai part 2 itu managing the files, add dan edit. Kita barusan udah nge-add filenya, kemudian kita juga udah ngedit gitu ya. Nah pertanyaan adalah gimana kalau misalnya kita nge-add file yang bukan buku gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, langkah-langkahnya sama aja. Kita hanya cukup ya ke library tadi, add, ya kita cari filenya file apa gitu. Entah itu jurnal, entah itu file-file yang lain juga bisa kita masukkan ya. Jadi nanti kan kita tinggal pilih dari tipenya yang ada di sini, itu dia masuk yang mana. Gitu. Jadi nanti akan nyesuaiin dari yang ada di sini. Jadi di sini biasanya yang paling umum kan emang buku, kemudian jurnal sama website ya. Gitu. Journal article dan web page ini yang paling umum gitu. Jadi nanti tinggal dipilih aja, nanti tinggal kita isi data yang ada di sini tadi itu disesuaiin. Dan biasanya kalau emang udah diisi ya udah kita cocokin aja, kita tinggal nyesuaiin aja apakah sesuai atau belum. Gitu ya, jadi kira-kira untuk yang managing the files itu udah clear sih saya kira, seperti itu aja. Kemudian kita sekarang ke bagian berikutnya yaitu selecting citation style gitu ya. Jadi ini udah kita lakuin juga tadi ya. Jadi kita tadi udah ini kan ke bagian view, citation style, kemudian kita milih kalau misalnya kita pakai APA yang 7 edition ya kita klik APA 7 edition gitu ya. Oke, jadi kita udah citation style-nya udah APA 7 edition. Nah, kalau misalnya belum ada di sini, kalian coba cek di more style sini ya. Kalau misalnya kalian nyari yang lain gitu. Cuman ya kita biasanya pakai yang APA atau Harvard ini sih gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh yang lain ya kalian coba ke more styles di sini. Oke, kayak gitu. Kemudian sekarang yang terakhir ya, part keempat adalah ini. Kita insert citation and reference list. Nah, sekarang ini yang bagian yang kerennya, bagian canggihnya kelihatan di sini gitu. Jadi contoh nih ya, contoh kita sekarang balik ke bukunya. Tadi ya bukunya siapa tadi? Aker ini ya, yang baru kita tambahin gitu ya. Nah, contoh di sini kita akan ngebahas tentang apa ya? Let's say what is brand gitu ya. What is brand lah misalnya di halaman 1 gitu. Halaman 1. Ini susah ya, bacanya memang ini karena buku jadul. Halaman 1 ini juga kepotong-potong ya. Halaman satunya yang mana gitu kan. Kodak story. Sorry, sebentar ya kita balik dulu ke di sini. Ini kan Kodak story halaman 2. What is brand itu halaman 7. Berarti di sini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Oke, jadi brand equity ya. Di sini kita bakal ngomong tentang brand equity gitu kan. Brand equity adalah satu set dari aset-aset atau liabilities yang dihubungkan dengan nama dari sebuah brand dan simbol yang apa itu adds to the value provided by a product gitu ya, or service to a firm and all that customer. The major asset categories are brand name awareness, brand loyalty, perceived quality, dan lain sebagainya. Nah ini contoh ya, kita sekarang masuk ke Microsoft Word. Jadi kita buka Microsoft Word-nya. Masih loading ya. Di tempat masih loading, jadi kita tunggu sejenak. Kita akan ngutip beberapa hal ya tentang brand equity di sini ya. Oke, untuk lebih gampangnya saya ini kan side by side gini aja. Biar lebih gampang kita bacanya. Yang sidebar-nya ini bisa kita tutup dulu ya. Bisa kita tutup dulu kalau misalnya kita mau baca lebih luas gitu kan. Nah, kita sekarang masuk ke brand equity ini. Coba kita buat kutipan.
di sini kita pastiin ya, di sini sebentar, kalau di Microsoft Word kita pastiin dari masuk, kita mau references dulu. Nah, kalau misalnya udah kita integrasikan ya tadi ya, yang pluginnya dari Mendeley itu udah kita install, yang MS Word plugin, maka di sini akan muncul insert citation yang ada Mendeley. Kemudian di sini juga ada Open Mendeley gitu ya. Jadi di sini ada namanya fiturnya Mendeley Cite-O-Matic gitu ya. Jadi emang ini adalah apa ya, hal yang biasa disebut dengan cite as you write kalau nggak salah, atau cite while you write. Saya kurang yakin, pokoknya kita melakukan citasi ketika kita nulis gitu ya. Jadi sama kan seperti ini kan, kita lagi ngelihat ini ya, lagi ngelihat literatur yang kita kaji gitu kan. Jadi what is brand equity ini. Jadi langsung aja kita misalnya nulis brand equity, ekuitas merek kita bahasa Indonesia ini aja. Ekuitas merek menurut Aker ya tadi namanya. Aker. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Mungkin yang ini, brand yang ini kan menurut Aker ini kan, ini tapi kan untuk ngutip itu kan biasanya kita langsung masukin tahunnya ya. Nah, kita langsung bisa di sini insert citation gitu ya. Atau kita bisa pakai itu ya, di bawah dari mouse kursornya itu ada shortcutnya ya, Alt dan M. Jadi kalau misalnya kita mau cepat, udah biasa mungkin biasa pakai Mendeley, jadi Alt M gitu langsung muncul nanti. Jadi insert citation kayak gini. Nah, di sini nanti aplikasinya bakal ketutup ya, karena bakal ganti di sini. Kita nyari Aker langsung di sini. Kita klik ya. Aker. Ini karena banyak banget Aker, maka pilihannya juga banyak banget. Nah, tadi kan bukunya ini ya, Build Strong Brand ya, sorry. Terlanjur diklik Aker. Bukunya kan yang ini. Build Strong Brands itu tahun 96. Yang tadi kita tambahin ya, jelas ya yang ini ya. Jadi ini kita klik. Kita klik gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau nambahin tertentu ya, misalnya kita mau nyebutin di situ page-nya. Tadi kan page-nya ada di page 7 ya. Itu juga bisa. Di sini langsung kita tambahkan aja page-nya. Kemudian kalau misalnya ada prefix, suffix, ini data tambahan di depan atau di belakangnya juga bisa. Kemudian kalau misalnya di suppress author juga bisa ya. Jadi suppress author-nya kayak gini. Ini kan nanti tinggal kita di dalam kurung hanya tinggal tahunnya aja kan. Berarti kita author-nya kita suppress. Jadi author-nya nggak ada. Jadi contohnya gini ya. Ini contoh page-nya nggak ada aja. Biar lebih umum gitu ya. Aker tahun 96 tadi itu kan bukunya. Udah kita pilih ya. Kemudian suppress author. Itu langsung oke otomatis. Nah bukunya kan yang itu tadi. Oke, ini loading sih. Harusnya nggak segitu loading ya. Ini nggak tahu mungkin karena komputer saya sekarang lagi dipakai ngerekam videonya juga, jadinya cukup ngoyo ya. Jadi ini fiturnya sebenarnya enteng banget kalau misalnya kalian pakai nggak lagi jalanin aplikasi yang lain, sebenarnya enteng banget, nggak sengoyo tadi contoh yang di sini. Nah jadi kayak gini, ini suppress author ya. Jadi di sini kalau misalnya kita klik, ini semuanya akan bisa jadi gray ini ya, karena ini memang satu kesatuan gitu. Jadi kita nggak bisa di sini ngilangin satu huruf aja, itu nggak bisa. Nah, di sini 996 itu suppress author. Kalau misalnya kita nggak suppress author, ini coba kita pakai shortcut yang tadi ya, Alt M. Misalnya Aker, yang kita klik ini kita nggak suppress author, kita biarin aja ya. Kalau kita suppress author kan kayak gini. Ini diklik. Ini kan nggak kita klik, tapi klik OK. Yang muncul nanti seperti ini, Aker, 996. Gitu. Jadi biasa kita pakai ya, bakal kalian pakai sering gitu. Kalau misalnya kalian namanya kalian sebutkan di kalimat kan seperti ini. Jadi suppress author, harus suppress author. Kalau misalnya namanya nggak kalian sebutkan di kalimat kalian ya, maka semuanya masuk dalam kurung gitu ya. Jadi nama, koma, tahunnya. Gitu. Oke, contoh ya. Misalnya kita lanjutin di sini. Ini kita hapus. Oke, kita lanjut sekarang.
Dari ekuitas merek menurut Aker, kita munculin lagi ya Mendeley-nya. Tadi ketutup. Memiliki di sini ya contoh aja biar cepet-cepetan aja ya kita ya contoh hubungan erat dengan nama dan simbol. Nah, contoh ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, kita nggak terlalu banyak mikirin kontennya di sini. Ini hanya contoh aja kalau misalnya kita ngutip ini bukan pengutipan dengan mentranslasi ya, mentranslasi. Jadi yang dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia, tapi kita juga nggak translasi full translation ya, karena di sini ada beberapa kata juga yang kita nggak translasikan, sepertinya set of a dan segala macam gitu ya. Yang mungkin tuh penting ya. Cuman ini kan kita kontennya ini hanya contoh melakukan citasi. Jadi citasi yang kayak gini ini udah cukup gitu ya. Tapi sekali lagi kalian harus perhatikan kontennya ya, harus sesuai juga kontennya gitu. Jadi sekedar kayak gitu aja, semudah itu gitu ya. Kalau untuk kita mau citasi yang lainnya pun gampang. Kita mau citasi yang lain yang dari website atau dari manapun, kalau itu udah kita masukkan ke Mendeley ya caranya sama persis ya dengan yang tadi ya. Nah dengan kayak gini jadinya kita ketika membuat daftar pustaka itu bakal jadi gampang gitu ya. Contoh kita misalnya menambahkan yang lain dulu ya. Ini hanya ngasal ya, hanya ngasal. Sedangkan menurut ini contohnya ini kita masukkan yang Dini tadi, city branding itu ya, contoh. Sorry, ini harusnya suppress author. Hapus dulu. Kita masukkan Dini. Oke, misalnya city branding, kita harusnya suppress author-nya ya, karena kita tadi namanya kita sebutin. Ekuitas merek, bla 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 misalnya. Nah, contoh, ini hanya contoh aja sekali lagi. Kita nggak memperhatikan konteksnya, nggak memperhatikan kontennya. Jadi hanya asal melakukan perhatikan aja. Hanya menunjukkan bahwa di sini ada dua pengarang, dua karya yang juga udah kita kutip gitu ya. Di karyanya Aker tadi, yang buku ini tadi ya, buku Building Strong Brands, sama bukunya Dini di sini. Oke, jadi ini contoh aja, kita misalnya udah selesai dengan dua ini ya, padahal kita masih, harusnya memang masih banyak yang lain. Kita pun di level ini, di tahap ini juga langsung bisa membuat daftar pustaka misalnya. Gitu. Daftar pustakanya pun itu akan sangat cepat buatnya. Nah, di sini kita langsung klik ya di sini. Di Microsoft Word yang ada di sini itu ada di Insert Bibliography. Jadi kita klik di sini, dia akan berpikir sejenak. Nah, ini. Oke, udah muncul ya. Oh, ini tadi ada yang salah ya berarti di detailnya ya kalau yang ini ya. Nah, ini berarti detailnya harus dicek lagi. Detail tuh yang ada di sidebar yang kanan tadi ya, yang ada di Mendeley. Jadi udah daftar pustaka kayak gini aja, ada bukunya Aker tahun 96, Building Strong Brands, The Free Press. Udah gitu ya. Kemudian di Nikkei, City Branding, Theory Case, Palgrave Macmillan gitu. Nah, ini yang kita pilih tadi. Kalau misalnya ini contoh, kalau misalnya kita ubah misalnya ke Harvard gitu ya, dia juga akan berubah. Gitu. Yang berubah apa coba? Kalau misalnya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah di sini ditulis miring. Dan yang kedua, di sini ada nama kota. Kalau misalnya kita ganti lagi ke APA yang 7 edition, itu nggak ada gitu. Jadi sorry kalau misalnya namanya di sini tetap ya miring yang ini. Kemudian Palgrave Macmillan-nya ini nggak ada nama kotanya. Jadi ada perbedaan ya di masing-masing citation style. Jadi pastiin yang di sini yang udah dipilih itu sesuai dengan yang ada di ketentuan di kampus masing-masing. Oke, semudah itu sih. Ini akan otomatis ke-update ya. Di daftar pustaka ini akan otomatis ke-update kalau misalnya kita nambah di sini. Misalnya nambah bla bla lagi ya. Bla bla lagi.
kita misalnya dari Kotler. Ini ngasal ya, kita nggak lihat konteksnya, Kotler et al. Nah, di sini langsung otomatis muncul Kotler ini, si Pak Kotler ini. Gitu. Jadi semudah itu, segampang itu, dan ketika kalian nulis pun, jadi kalian nggak ada beban nanti di belakang masih, oh nanti masih harus nambahin segala macam, nggak, kalian udah lakuin itu sembari kalian nulis, sembari kalian eh ini ya, studi literaturnya ya. Kalian baca-baca kan literaturnya kayak gimana gitu. Oh, ini kita harus kutip yang bagian ini. Langsung aja dikutip, langsung aja em, disitasi juga gitu ya. Dan itu gampang banget kan. Dari latihan kita yang mungkin nggak sampai 1 jam ini, saya kira udah ngasih gambaran yang cukup komplit tentang apa yang harus kita lakukan dengan aplikasi Mendeley ini ya. Dan saya kira nggak akan ada cukup pertanyaan yang sifatnya karena memang gampang banget aplikasi ini. Dan saya sih lebih cenderung untuk pakai ya daripada hanya menyarankan, karena memang penting banget fungsi dari Mendeley ini, penting banget. Jadi kalian kalau misalnya nggak pakai, lebih banyak ruginya, lebih banyak lambatnya untuk ngelakuin sesuatu dan salahnya daripada kalau misalnya kalian harus belajar, cuman belajar mungkin biasain diri cuman mungkin 1 jam 2 jam kalian udah terbiasa menggunakan aplikasinya. Oke ya, itu aja untuk sesi kali ini. Jadi udah cukup panjang, ini sesi yang juga cukup panjang ya. Tapi harapan kalian udah ngerti semuanya dan kalian udah langsung pakai ya, harus langsung pakai. Baik, kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyain langsung di komen di bawah atau mungkin di grup WhatsApp bagi mahasiswa UNS. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.